Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat list atau daftar pada halaman web. Nanti kita akan satu persatu bahas mengenai unordered list, lalu ordered list, dan definition list. Oke, yang pertama, unordered list. Unordered list artinya sebuah daftar yang urutannya tidak beraturan. Contohnya gini, mana notepad saya? Nah, misalnya saya buat misalnya mie ayam, kemudian bakso, bakso, kemudian es campur. Nah, ini daftar yang tidak berurutan ya. Artinya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, atau A, B, C, D, E, yang urutannya cuma berdasarkan tanda-tanda saja. Oke, untuk membuat unordered list, oke, kita kembali ke codingan. Oke, untuk membuat sebuah unordered list, kita menggunakan tag namanya UL. UL, nah ini UL, nah UL, dan dia UL ini ada tag pembuka dan ada tag penutup ya. Udah paham ya tentang tag pembuka dan tag penutup. Nah, di dalam UL, nah ini adalah daftar-daftar yang harus kita isi. Nah, contohnya gini. Nah, nah daftar yang harus diisi kita gunakan tag LI. LI. Nah, ini LI dan ada tag pembuka, tag penutup. Nah, di dalam sini baru kita isi daftarnya, misalnya mie ayam. Oke, terus di bawahnya ada lagi tag LI lagi. LI. Oke, terus bakso. Bakso, kemudian tag LI-nya diapit. Oke, terus ada tag LI lagi namanya es campur. Terus di bawahnya ada lagi LI, misalnya es teler. Enak kali ya. Ada mie ayam, bakso, es campur, es teler. Misalnya ini daftar menu, misalnya ya. Oke, terus kalau kita lihat tampilannya, kita gunakan split screen aja. Nah, seperti ini. Ada mie ayam, bakso, es campur, es teler. Ini unordered list atau daftar yang urutannya tidak beraturan. Di bagian tanda urutan, nah ini yang seperti yang disebut dengan bullets, bullet ya. Itu bisa kita ganti. Uh, untuk menggantinya, kita masukkan atribut namanya type di bagian UL sini. Di bagian tag UL, kita masukkan type, ini atributnya UL type. Type terus sama dengan, kemudian ada 3 pilihan yang kita bisa gunakan. Ada square, ada disk, dan circle. Defaultnya adalah disk. Kalau kita masukkan square, nah square dia bentuknya kotak seperti ini. Nah, kelihatan kan bentuknya kotak ya. Kalau disk, nah ini defaultnya disk. Kalau misalnya kita tidak cantuman type-nya, defaultnya akan masuk ke disk. Lalu ada circle. Bentuknya lingkaran. Nah, lingkaran yang dalamnya warnanya putih sesuai dengan backgroundnya. Oke, paham ya? Ini cara membuat bulletsnya dengan mengisikan type di bagian attribute. Mengasihkan type ini sebagai atributnya dan value-nya circle atau square atau disk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, paham ya? Oke, itu tadi mengenai unordered list. Sekarang kita bahas mengenai ordered list. Ordered list artinya daftar yang sifatnya berurutan, punya urutan, punya nomor urut, baik itu menggunakan angka atau menggunakan huruf. Kalau yang unordered list kan pakai simbol ya. Nah, ini pakai angka atau huruf. Nah, caranya di bagian di bagian tag sini, tag listnya, kita gunakan OL bukan UL, gunakan OL, dan di sini juga ganti jadi OL. Nah, di sini ini kita kosongkan dulu di sini. Nah, oke, atributnya kosongkan. Nah, hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4.
Di sini defaultnya adalah angka 1, 2, 3, dan 4 gitu. Di bagian type ini kita bisa isi tipe simbolnya, mau angka mau huruf kita bisa ganti. Misalnya kita gunakan type sama dengan, nah dari dalamnya kita bisa gunakan angka, ini defaultnya pakai angka 1, 2, 3, 4, atau kita bisa menggunakan huruf, huruf A misalnya, yang diawali dengan A. Nah, kalau A, maka dia A, B, C, D, E, A, B, C, D, dan seterusnya. Ini huruf kecil, kita bisa gunakan huruf kapital. Kita ganti dengan huruf A besar, nah, daftar aja kan berubah urutannya, simbolnya jadi A, B, C, D. Oke. Kemudian kita bisa ganti menjadi angka Romawi. Angka Romawi, ya, angka Romawi kecil mau angka Romawi besar bisa. Misalnya angka Romawi kan diawali dengan I ya, 1. Nah, jadinya seperti ini. Nah, nih, angka Romawi 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Cuma dia kecil. Kalau mau besar gampang, ganti aja jadi kapital. Nah, jadinya seperti ini, gitu. Gampang ya? Gampang banget. Oke, selain atribut type, kita bisa tentukan atribut startnya. Artinya kita mau mulai dari nomor berapa, mau dari urutan mau nomor berapa, kita nggak harus selalu masukin 1 ya. Defaultnya memang dari awal, dari 1, dari I, dari A, tapi kita bisa ubah mau dimulai dari urutan keberapa. Pertama kita harus tentukan dulu type-nya. Misalnya type-nya ini 1 misalnya ya, yang angka biasa. Kita gunakan atribut start untuk menentukan permulaannya. Misalnya kita mulai dari angka 5. Nah, dia akan berubah dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Seperti ini. Gitu. Kita bisa mulai dari 10 juga bisa. Ya, kita kembalikan ke 5 aja deh. Oke. Nah, ini juga berlaku untuk type-nya, tipenya. Ini tipenya angka ya. Kita bisa mulai dari huruf. Nah, ini huruf kecil, dari huruf kecil. Jadi mulai dari E, karena E itu abjad kelima. Atau huruf kapital juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, kok ini? Oh iya, kalau dia tipenya angka, kita masukin angka juga. Huruf. Kalau misalnya huruf ya, kita masukkan huruf juga. Kita nggak bisa masukin huruf E untuk sebagai permulaan di sini. Misalnya kita mau mulai dari 5, kita nggak bisa masukin huruf E karena E ini udah diwakili dengan angka 5. Jadi kita harus masukin A besar seperti ini. Gini, berubah jadi E, F, G, H. Begitu juga kalau yang huruf kecil kita masukkan. Dimulai dari E kecil gitu. Kemudian untuk angka Romawi ya kita ganti aja jadi I sini. Nah, ini jadi angka Romawi kan, Romawi kecil. Mau Romawi besar ganti seperti ini. Nah, yang huruf kapital. Jadi huruf besar ya. Paham ya? Paham dong, gampang ini. Gampang banget. Oke. Itu tadi order list. Nah, sekarang kita masuk ke definition list. Definition list itu sebuah list yang sifatnya bukan urutan, tapi yang sifatnya definitif untuk mendefinisikan sesuatu hal. Misalnya ada judul, ada definisinya. Contohnya begini. Oke, misalnya mana tadi coffee cup. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, definition list itu contohnya gini. Misalnya saya punya kata misalnya FTP. Di dalam dunia komputer, FTP itu File Transfer Protocol. Jadi ada sebuah singkatan namanya FTP dan di bawah ada penjelasannya, File Transfer Protocol. Nah, saya mau bikin sebuah definition list. Jadi kita menggunakan tag namanya DL sebagai permulaannya, terus di dalamnya DT sebagai term atau sebagai istilah FTP ini, kemudian penjelasannya menggunakan tag DD. Caranya gini, kita buat tagnya dulu di sini DL, definition list, bukan derita lo ya, beda itu.
Oke, ini DL. Nah, ini saya masukin ke dalam biar enak dilihat. Oke, kemudian di bagian FTP-nya kita gunakan tag DT. DT artinya definition term. Definition term. Atau disingkat term aja. Soalnya nanti ketukar sama yang DD. Jadi DT itu termnya atau singkatannya untuk menjelaskan ini sebuah singkatan di sini. Nah, di bagian sini di bawah baru kita masukkan DD. Nah, ini tag penutupnya. Nah, pindahin ke belakang sini. Nah, jadi dia masuk ke dalam nih kayak sebuah alinea. Jadi ini yang disebut dengan definition list, daftar pendefinisian. Jadi FTP ini singkatan, penjelasannya di bawah gitu. Jadi ini termnya, nah ini definisinya gitu, penjabarannya. Oke. Oke, kita bisa tambahkan lagi di sini di bawahnya, misalnya kita buat DT yang baru. DT misalnya HTTP yang gampang deh. Kemudian di bawahnya aja ada DD definitionnya. HTTP itu kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Mau agak bagus, kasih break line aja di sini. Jadi dia agak bawah. Nah, gitu. Ini yang disebut dengan definition list. Gimana? Paham? Paham ya? Yang penting tahu ya, ini kegunaannya apa gitu lah. Jadi kita tahu kegunaannya masing-masing, apa itu untuk unordered list itu untuk apa, terus ordered list untuk apa, lalu definition list itu untuk apa saja. Oke, silakan Anda praktek sendiri. Saya yakin Anda pasti lancar prakteknya. Ini gampang banget. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah bahas yang namanya bagaimana cara membuat list pada halaman HTML, kemudian kita sudah coba membuat unordered list, kemudian ordered list, dan definition list. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh iya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.